Pernahkah kamu mencoba melupakan seseorang, tapi justru takdir membawanya kembali ke hidupmu? Aku pergi tanpa menoleh, berharap bisa menghapus semua jejak masa lalu. Tapi siapa sangka, dia menemukanku di kota yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke kisah ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kisah ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh emosi lainnya. Malam itu begitu sunyi. Tidak ada suara selain detak jantungku yang berpacu kencang dan deru napas yang kutahan sejak tadi. Aku berdiri di depan pintu, memandangi ruangan yang telah kutinggali bertahun-tahun. Dulu, tempat ini terasa begitu hangat, penuh kenangan, yang kubangun dengan cinta dan harapan. Tapi sekarang, semua berubah. Tempat ini bukan lagi rumah. Aku hanya merasa hampa, seolah menjadi tamu di kehidupanku sendiri. Aku menarik napas panjang. Di tanganku, sebuah koper kecil kugenggam erat. Isinya tidak banyak, hanya pakaian secukupnya dan beberapa barang yang benar-benar kubutuhkan. Aku tidak ingin membawa terlalu banyak kenangan. Aku ingin pergi dengan ringan, tanpa beban. Tapi, meski tubuhku bersiap melangkah, hatiku masih bertarung dengan keraguan. Apakah aku benar-benar harus pergi? Tanyaku dalam hati. Tapi pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Aku sudah tahu keputusanku. Aku tidak bisa terus bertahan di tempat yang membuatku semakin kehilangan diri sendiri. Aku harus pergi. Harus menemukan jalan baru, kehidupan baru, di mana aku bisa bernapas lega tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuiku. Dengan satu tarikan napas, aku membuka pintu. Udara malam yang dingin menerpa wajahku, membuatku menggigil. Aku melangkah keluar, menutup pintu pelan-pelan, tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada salam perpisahan, tidak ada kata-kata terakhir. Aku hanya pergi. Langit malam terlihat kelabu. Awan hitam menggantung rendah, seolah menangisi keputusanku. Aku berjalan menyusuri trotoar yang basah, dengan langkah cepat dan tangan yang semakin erat menggenggam koperku. Hujan mulai turun, butirannya kecil tapi semakin lama semakin deras. Aku tidak peduli. Aku terus berjalan, membiarkan air hujan menyapu wajahku, seolah ingin menghapus sisa-sisa kesedihan yang masih tersisa. Aku berusaha mengalihkan pikiranku, tetapi bayangan itu tetap datang. Suara tawa yang dulu mengisi hariku, tatapan hangat yang dulu membuatku merasa dicintai, semua itu kembali berputar seperti film lama di kepalaku. Aku menggigit bibir, menahan gejolak dalam dada. Ini bukan saatnya untuk menyesal. Aku yang memilih pergi. Aku yang memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Sebuah taksi berhenti di tepi jalan, dan aku segera masuk. Supirnya menoleh ke arahku. Sedikit ragu karena aku basah kuyup. Mau kemana, Mbak? Tanyanya. Aku terdiam sejenak, lalu menyebutkan nama kota tujuan. Kota yang jauh dari sini. Kota yang belum pernah kudatangi sebelumnya. Aku ingin menghilang. Aku ingin memulai dari awal, di tempat yang tak ada seorang pun mengenalku. Mobil mulai melaju, meninggalkan jalan-jalan yang pernah kuhafal di luar kepala. Aku menoleh keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai redup di kejauhan. Dadaku sesak, mataku panas, tetapi aku tetap menahan diri. Aku harus kuat, bisikku pada diri sendiri. Perjalanan panjang membawaku ke kota yang sama sekali berbeda. Udara di sini terasa lebih sejuk, lebih tenang. Tidak ada suara klakson yang memekakan telinga. Tidak ada tempat-tempat yang menyimpan kenangan menyakitkan. Ini adalah tempat yang tepat untuk memulai dari nol. Aku menyewa kamar kecil di sebuah apartemen tua di sudut kota. Kamarnya sederhana. Hanya ada tempat tidur, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke jalanan sepi. Tapi aku tidak keberatan. Aku tidak butuh tempat yang mewah. Aku hanya butuh tempat untuk bernafas. Hari-hariku mulai diisi dengan kesibukan baru.
Aku bekerja di sebuah kafe kecil, melayani pelanggan yang datang dan pergi, mendengar suara gelas beradu dan tawa ringan dari orang-orang asing. Aku menikmati ketenangan ini, menikmati kebebasan tanpa harus bertemu dengan siapapun yang mengingatkanku pada masa lalu. Aku mulai berpikir, mungkin aku benar-benar berhasil melupakan. Mungkin hidupku akan terus seperti ini, tenang, tanpa drama, tanpa sakit hati. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, seseorang dari masa laluku akan datang dan merusak ketenangan yang susah payah ku bangun. Hari itu, hujan turun lagi. Aku sedang sibuk di balik meja kasir, mencatat pesanan pelanggan, ketika sebuah suara tiba-tiba membuatku membeku. Raina. Aku merasakan darahku berhenti mengalir. Tanganku gemetar. Jantungku berdebar begitu kencang. Aku mengenal suara itu. Terlalu baik, terlalu dalam tertanam di ingatanku. Perlahan, aku mengangkat wajahku. Di sana, di depan pintu kafe, berdiri seseorang yang seharusnya sudah menjadi bagian dari masa lalu. Dengan jaketnya yang basah, dengan mata yang masih sama, mata yang dulu membuatku jatuh cinta. Mata yang dulu juga membuatku menangis. Dia ada di sini. Dia menemukanku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mulutku terasa kering. Pikiranku berantakan. Aku ingin lari, tapi tubuhku seolah terpaku di tempat. Raina. Suaranya lebih pelan kali ini, seperti tak percaya bahwa dia benar-benar menemukanku. Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Kenapa kamu di sini? Tanyaku. Akhirnya, suaraku nyaris berbisik. Dia menatapku lama, sebelum akhirnya menjawab, karena aku mencarimu. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan emosi yang mulai mengalir deras dalam dadaku. Aku pergi sejauh mungkin. Aku menghilang tanpa jejak. Tapi kenapa dia bisa menemukanku? Aku sudah tidak ingin melihatmu lagi, kataku pelan, berusaha tegas, meskipun suaraku bergetar. Dia menghela napas. Tapi aku ingin melihatmu. Aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Aku ingin tahu kenapa kamu pergi tanpa mengucapkan apapun. Aku menggigit bibir. Itu bukan urusanmu lagi, jawabku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku lama, seolah berusaha memahami sesuatu yang tidak pernah sempat dia pahami sebelumnya. Kamu masih marah? Tanyanya. Aku mendongak, menatap matanya dengan tatapan tajam. Bukan marah. Aku hanya lelah. Dia terdiam. Hujan di luar semakin deras, suara tetesannya berpadu dengan detak jantungku yang semakin cepat. Aku berpikir, mungkinkah ini benar-benar akhir? Atau justru sebuah awal yang baru? Hujan di luar semakin deras, menimbulkan suara gemuruh yang bercampur dengan dentingan sendok dan gelas di kafe. Namun, suara-suara itu tak cukup untuk menenggelamkan keheningan di antara kami. Aku masih berdiri di balik meja kasir. Sementara dia tetap berdiri di ambang pintu, membiarkan butiran air jatuh dari rambut dan bahunya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasa sesak di dadaku semakin menjadi. Aku telah pergi jauh, mengubur semua yang dulu ada. Tapi kenapa dia tetap datang? Apakah dia benar-benar tidak mengerti betapa sulitnya aku berusaha melupakan? Dia melangkah masuk, berjalan perlahan menuju meja kosong di sudut kafe. Aku hanya bisa terpaku, menatapnya dengan tatapan kosong. Hanya ada satu meja tersisa, dan dia memilih duduk di sana, menungguku seperti seseorang yang tahu aku tak akan punya pilihan selain mendekatinya. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi setiap langkah yang kuambil mendekatinya, hatiku terasa semakin berat. Kenangan itu kembali menyeruak. Saat kami duduk bersama di kedai kopi kecil dulu, berbicara tentang impian-impian yang kini terasa begitu jauh. Ketika aku akhirnya sampai di hadapannya, dia menatapku lekat, seolah mencari sesuatu di dalam mataku yang mungkin sudah lama menghilang. Kamu masih suka kopi hitam tanpa gula? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam.
Aku tidak tahu kenapa pertanyaan sederhana itu terasa begitu menyakitkan. Sudah tidak, jawabku akhirnya. Aku tidak suka pahit lagi. Dia tersenyum kecil. Meskipun aku bisa melihat kesedihan di balik senyum itu. Kalau begitu, aku pesan yang sama seperti kamu, katanya pelan. Aku menelan ludah, lalu mengangguk. Entah kenapa, meskipun aku ingin menolaknya, kakiku tetap melangkah ke balik kasir dan membuatkan pesanan. Aku meletakkan cangkir kopi di hadapannya dengan tangan sedikit gemetar. Dia memandangnya sebentar, lalu beralih menatapku. Kenapa kamu pergi, Raina? Suaranya terdengar pelan, tapi menusuk. Aku menghela napas. Pertanyaan itu seharusnya tidak lagi perlu dijawab. Aku sudah memilih untuk pergi, sudah menghapus jejakku sejauh mungkin. Kenapa dia masih ingin tahu? Kamu tahu jawabannya, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Dia menggeleng. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu, aku tidak akan mencarimu sejauh ini. Aku menundukkan kepala, menggenggam erat jemariku sendiri. Aku ingin mengatakan bahwa aku pergi karena lelah, karena aku tidak sanggup lagi berharap pada seseorang yang selalu setengah hati dalam mencintaiku. Tapi kata-kata itu terasa terlalu menyakitkan untuk diucapkan. Aku hanya ingin sendiri, jawabku akhirnya. Dia menatapku lama sebelum mengangguk pelan. Kalau memang itu yang kamu mau, aku akan pergi. Tapi aku hanya ingin mendengar langsung darimu bahwa kamu benar-benar bahagia tanpaku. Aku terdiam. Bahagia? Aku tidak tahu apakah aku bahagia atau tidak. Aku hanya tahu bahwa aku tidak lagi ingin tersakiti. Jangan paksa aku untuk mengingat, kataku pelan. Dia menghela napas. Aku bukan ingin memaksa. Aku hanya ingin memahami. Aku menatap keluar jendela, menghindari tatapannya. Hujan masih turun dengan deras, membasahi jalanan yang sepi. Aku ingat, dulu dia pernah berjanji akan selalu ada untukku, akan selalu menjagaku. Tapi kenyataannya, aku dibiarkan sendirian dengan luka-luka yang tak kunjung sembuh. Kamu datang terlalu terlambat, kataku akhirnya. Dia menggigit bibirnya, tampak ragu sebelum berbicara. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak pernah berhenti mencarimu. Raina, aku benar-benar tidak bisa melupakanmu. Aku tertawa kecil, meskipun tidak ada kebahagiaan dalam suara itu. Lucu sekali. Dulu aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap di sisimu. Tapi kamu selalu membuatku merasa tidak cukup. Dan sekarang, setelah aku pergi, baru kamu sadar. Dia tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat ekspresi bersalah di wajahnya, seolah dia pun tidak bisa membantah kata-kataku. Aku bodoh, katanya lirih. Aku terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya paling berharga untukku. Aku tersenyum pahit. Sayangnya, kadang kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Dia menatapku dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam lagi. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk mendengar. Aku mengaduk kopiku pelan, menatap cairan hitam yang berputar dalam cangkir. Dulu, aku adalah seseorang yang selalu menunggu, yang selalu berharap meskipun tahu harapan itu sering berujung kekecewaan. Tapi sekarang, aku tidak ingin kembali menjadi orang yang sama. Aku bukan Raina yang dulu, kataku akhirnya, lebih kepada diriku sendiri. Dia terdiam sesaat sebelum bertanya, maksudmu? Aku mengangkat bahu. Aku sudah berubah. Aku tidak lagi menunggu. Aku tidak lagi berharap sesuatu yang tidak pasti. Dia menghela napas panjang. Kalau aku bilang aku ingin memperbaiki semuanya, kamu masih mau memberiku kesempatan? Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di balik sorot matanya. Aku ingin percaya. Aku ingin memberi kesempatan. Tapi aku juga tahu bahwa kepercayaan yang telah hancur tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Aku sudah terlalu lelah untuk mencoba lagi. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Aku mengerti. Hujan mulai mereda. Kafe semakin sepi.
Aku tahu, sebentar lagi dia akan pergi. Dan aku tidak tahu apakah ini akan menjadi yang terakhir kalinya kami bertemu. Dia berdiri, menatapku sekali lagi. Aku tidak akan memaksa. Tapi kalau suatu hari kamu berubah pikiran, kamu tahu di mana mencariku. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum kecil, tidak ingin memberi harapan apapun. Dia melangkah pergi, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyesal melihatnya pergi. Aku tidak tahu apakah ini akhir atau hanya babak baru yang lain. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menunggu. Aku sudah terlalu lama belajar bagaimana caranya merelakan. Aku duduk diam di kursiku, menatap keluar jendela yang masih basah oleh sisa hujan. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menciptakan pantulan kuning keemasan di atas aspal yang mengilap. Di luar sana, dia sudah pergi, melangkah menjauh tanpa menoleh. Aku memperhatikan punggungnya yang semakin mengecil di kejauhan, lalu menghela napas panjang. Seharusnya ada rasa kehilangan. Seharusnya ada rasa sakit yang kembali menghantam dadaku seperti dulu. Tapi kali ini, aku hanya merasa lega. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa jika dia kembali, jika dia datang mencariku, mungkin aku akan luluh. Mungkin aku akan menangis dan berlari ke pelukannya, membiarkan semua sakit hati yang pernah ada mencair begitu saja. Tapi kenyataannya, aku hanya duduk di sini, menatap kepergiannya dengan hati yang jauh lebih ringan dari yang pernah kubayangkan. Aku meraba dadaku, mencari sisa-sisa luka yang dulu begitu dalam. Anehnya, yang kutemukan hanyalah ketenangan. Aku tidak lagi marah. Aku tidak lagi ingin menangis. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa lagi dihantui oleh masa lalu yang seharusnya sudah lama kutinggalkan. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu menyesap kopi yang sudah mulai mendingin. Rasanya masih sama, hangat, sedikit pahit, tapi tetap memberikan ketenangan di tengah hujan yang mulai reda. Malam semakin larut, tapi aku tidak ingin pulang dulu. Aku memilih untuk tetap duduk di sini, menikmati suasana kafe yang mulai sepi. Tempat ini sudah menjadi bagian dari kehidupanku sekarang. Kafe ini, kota ini, dan semua rutinitas baruku, aku telah menemukannya sendiri, tanpa ada siapapun yang menuntunku. Dulu, aku takut sendirian. Aku takut tidak ada yang menunggu di rumah. Takut tidak ada yang peduli apakah aku baik-baik saja atau tidak. Tapi sekarang, aku menyadari sesuatu. Kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru, dalam kesendirian, aku menemukan diriku sendiri. Aku tidak lagi bergantung pada seseorang untuk membuatku merasa utuh. Aku tidak lagi mencari alasan untuk tetap bertahan di dalam hubungan yang hanya membuatku semakin kehilangan diri sendiri. Aku sudah cukup dengan apa yang aku punya, dengan hidup yang aku jalani saat ini. Mungkin inilah yang disebut kebebasan. Bukan kebebasan untuk pergi sesuka hati, tapi kebebasan untuk menentukan sendiri kemana langkahku akan membawaku. Aku tersenyum kecil. Ya, aku akhirnya merasa seperti di rumah. Kenangan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Aku tahu itu. Tidak peduli seberapa jauh aku pergi, seberapa keras aku mencoba melupakan, masa lalu akan selalu menjadi bagian dariku. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku bisa mengenang tanpa merasa sakit. Aku ingat bagaimana aku dulu mencintainya dengan segenap hatiku. Aku ingat bagaimana aku menunggunya, berharap dia akan berubah, berharap dia akan melihatku seperti aku melihatnya. Aku ingat malam-malam di mana aku menangis dalam diam, bertanya-tanya, apa yang kurang dariku hingga dia tak pernah benar-benar memilihku sepenuhnya. Tapi aku juga ingat saat aku memutuskan untuk pergi. Aku ingat bagaimana rasanya mengemasi barang-barangku dengan tangan gemetar, bagaimana aku melangkah keluar pintu tanpa berani menoleh ke belakang. Aku ingat rasa sakitnya, tapi kali ini, aku juga bisa melihat keindahan di baliknya. Karena dari semua luka itu, aku belajar bagaimana caranya bertahan. Aku belajar
Bagaimana caranya mencintai diri sendiri lebih dulu sebelum mengharapkan cinta dari orang lain? Aku mengambil napas panjang dan menutup mata sejenak. Kenangan itu tetap ada, tapi kali ini, aku bisa menerimanya tanpa perlu menangis lagi. Aku menatap bayanganku di jendela. Mata yang dulu selalu dipenuhi kecemasan kini terlihat lebih tenang. Senyum yang dulu terasa dipaksakan kini lebih alami. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyaku pada diri sendiri, tanpa suara. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Seperti menunggu hatiku sendiri memberikan jawaban yang jujur. Lalu, akhirnya aku mengangguk. "Ya, aku baik-baik saja." Jawaban itu tidak hanya sekadar kata-kata. Aku benar-benar merasakannya. Aku tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Aku benar-benar sudah kuat. Aku menyentuh cangkir kopiku yang kini hampir kosong. Mungkin suatu hari nanti aku akan jatuh cinta lagi. Mungkin aku akan bertemu seseorang yang melihatku dengan cara yang berbeda. Seseorang yang tidak akan membuatku merasa kurang. Seseorang yang tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Tapi untuk saat ini, aku tidak terburu-buru. Aku menikmati kehidupanku yang sekarang. Aku menikmati kebebasan yang telah susah payah kudapatkan. Aku tidak lagi takut berjalan sendirian. Malam semakin larut, dan aku akhirnya memutuskan untuk pulang. Aku mengambil jaketku, memasukkannya ke dalam tas, lalu berjalan keluar dari kafe. Udara malam terasa lebih segar setelah hujan, dan aku menarik napas dalam-dalam, meresapi setiap detiknya. Aku melangkah dengan ringan. Tidak ada lagi beban yang menahan langkahku. Tidak ada lagi bayangan yang mengikatku pada masa lalu. Dulu, aku pergi tanpa menoleh. Aku meninggalkan semuanya, berharap tak perlu lagi menghadapi rasa sakit itu. Tapi kenyataannya, aku tidak perlu takut lagi. Aku tidak perlu bersembunyi. Karena meskipun dia menemukanku di kota yang berbeda, meskipun dia datang kembali, aku sudah berubah. Aku bukan lagi gadis yang sama seperti dulu. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan aku tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Aku menatap langit yang mulai cerah, senyum kecil terukir di wajahku. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku melangkah pergi, dan kali ini, aku benar-benar tidak perlu menoleh lagi. Malam ini begitu tenang. Angin berembus lembut di antara pepohonan, menyentuh wajahku. Dengan sejuknya, aku berjalan perlahan menyusuri trotoar yang masih basah setelah hujan. Tadi, setiap langkah yang kuambil terasa lebih ringan, tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang dulu selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Dulu, setiap kali melangkah, aku selalu dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah bisa kujawab. Apakah aku membuat keputusan yang benar? Apakah aku seharusnya tetap tinggal dan mencoba lebih keras? Apakah aku masih mencintainya? Tapi kini, aku menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tak lagi penting. Aku pernah mencintainya. Iya, aku pernah menunggunya, berharap bahwa suatu hari dia akan sadar dan memilihku sepenuh hati. Tapi kini, aku tidak lagi menunggu. Aku telah memilih jalanku sendiri, dan aku bahagia dengan pilihan itu. Aku berhenti sejenak di sebuah persimpangan, menatap lampu jalan yang berkedip. Perlahan. Dulu, setiap persimpangan membuatku ragu, membuatku takut salah langkah. Tapi sekarang, aku tahu kemana aku ingin pergi. Aku tidak lagi takut. Aku menarik napas panjang, merasakan kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini adalah hidupku, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memilikinya. Sesampainya di apartemen, aku langsung menuju meja kecil di sudut ruangan. Ada sebuah kotak kayu tua di sana, penuh dengan surat-surat yang tak pernah kukirim. Surat-surat yang kutulis untuknya di malam-malam yang sepi, saat aku masih berusaha memahami kenapa aku tidak pernah cukup baginya. Aku membuka salah satu surat dan membacanya pelan. Kamu bilang mencintaiku, tapi kenapa aku selalu merasa sendirian?
Aku tersenyum kecil. Aku ingat bagaimana aku menuliskan kata-kata itu dengan tangan. Gemetar, air mata jatuh di atas kertas hingga tintanya luntur. Dulu, aku berpikir bahwa jika dia membaca surat-surat ini, mungkin dia akan mengerti. Mungkin dia akan berubah. Tapi kini, aku sadar bahwa cinta tidak seharusnya menjadi sesuatu yang harus dijelaskan. Dengan surat-surat yang penuh kepedihan, cinta seharusnya terasa tanpa perlu diminta. Aku mengambil semua surat itu, lalu memasukkannya ke dalam laci. Aku tidak akan membakarnya atau membuangnya. Biarlah mereka tetap di sana sebagai pengingat bahwa aku pernah begitu mencintai, begitu berharap, dan akhirnya belajar untuk melepaskan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandang bayanganku di cermin yang tergantung di dinding. Mata yang dulu penuh keraguan kini lebih terang. Wajah yang dulu tampak lelah, kini memancarkan ketenangan. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulewati. Dari seorang gadis yang selalu ragu, selalu menunggu, hingga menjadi seseorang yang bisa berdiri sendiri tanpa perlu validasi dari siapapun. Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dari seseorang yang mencintaiku. Tapi aku salah. Kebahagiaan sejati datang dari diriku sendiri, dari bagaimana aku menerima diriku apa adanya, dari bagaimana aku mencintai hidupku dengan segala ketidaksempurnaannya. Aku tersenyum kecil, menyadari bahwa selama ini aku telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada cinta yang pernah kutunggu. Aku telah menemukan diriku sendiri. Aku tidak lagi menjadi seseorang yang hanya menjadi bayangan bagi orang lain. Aku adalah aku, dengan segala luka dan kekuatanku. Aku percaya bahwa setiap orang yang datang dalam hidup kita memiliki tujuan. Beberapa datang untuk tinggal, beberapa datang untuk pergi, dan beberapa datang hanya untuk mengajarkan kita sesuatu yang berharga sebelum akhirnya menghilang. Dia adalah salah satu dari mereka. Dia datang ke dalam hidupku untuk mengajarkanku arti kehilangan, arti bertahan, dan akhirnya, arti melepaskan. Aku tidak membenci masa lalu. Aku tidak membenci dirinya. Aku justru bersyukur bahwa aku pernah mencintainya, pernah merasakan sakit karenanya. Karena tanpa semua itu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Mungkin, di dunia yang berbeda, di kehidupan yang lain, aku dan dia akan memiliki akhir yang berbeda. Mungkin di sana, dia akan memilihku sejak awal. Mungkin di sana, aku tidak perlu pergi tanpa menoleh. Tapi di kehidupan ini, inilah jalannya. Dan aku menerimanya dengan hati yang lapang. Pagi mulai menyingsing di ufuk timur. Aku menatap langit yang mulai terang, merasakan kehangatan mentari pertama yang menyentuh kulitku. Ini bukan akhir dari kisahku. Ini bukan akhir dari perjalananku. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, awal dari kehidupan yang benar-benar menjadi milikku. Aku melangkah keluar dari apartemen, membiarkan udara pagi menyegarkan pikiranku. Tidak ada lagi beban di hatiku, tidak ada lagi bayangan yang menahanku untuk terus maju. Aku telah pergi tanpa menoleh. Dan meskipun dia menemukanku di kota yang berbeda, aku tidak lagi menjadi orang yang sama. Aku telah menemukan jalanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas. Itulah kisah hari ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Haruskah Raina memberi kesempatan kedua atau tetap melanjutkan hidupnya tanpa menoleh ke belakang? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like, dan tentu saja subscribe untuk kisah-kisah menguras perasaan lainnya.